Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat datang di channel YouTube saya, Trisanti. Di sini saya akan membagikan praktik baik yang berjudul Perkuat Literasi Digital dengan Project Listening memanfaatkan tools online Padlet. Oke, silakan disimak dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu guru semua, di sini kebetulan saya mengajar kimia dan saya mencoba menggunakan Padlet untuk materi sifat koligatif dan project based learning sebagai modelnya. Kemudian di akhir metode penyampaian hasilnya adalah galeri work. Nah, catatan penting nih Bapak Ibu guru ya. Jadi di video ini Bapak Ibu guru semua di mata pelajaran apapun bisa mengadaptasi inovasi yang sudah saya buat sehingga membuat anak merasa senang di pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu ya. Nah, awalnya gimana sih saya mencoba mencari solusi dari apa yang saya hadapi di kelas. Jadi awalnya saya itu mengamati bahwa anak-anak siswa-siswa itu memiliki karakter yang sangat beragam. Mereka memiliki potensi yang kalau tidak kita kembangkan mungkin itu akan tidak bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Dan karakter siswa-siswa yang ada di kelas saya ini mungkin juga terjadi juga di kelas-kelas Bapak Ibu semua ya. Jadi siswa zaman sekarang ini generasi yang sudah sangat familiar dengan gadget, mereka senang sekali menghabiskan waktu scrolling sosial media, dan bahkan ada juga beberapa siswa itu yang dia itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Kemudian juga ada sebagian siswa juga yang merasa senang belajar, mereka senang melakukan kerja kelompok. Kemudian juga ada sebagian siswa juga yang cepat ngantuk ya, jadi kalau belajar itu harus dipaksa baca. Kalau nggak disuruh baca ya mereka nggak mau baca. Kemudian mereka juga tidak tidak memiliki motivasi kenapa sih kita harus belajar, kira-kira seperti itu. Nah, dari hasil analisis diagnostik awal tadi, karakter-karakter siswa tadi di dalam pelajaran saya ini, dan mungkin di pelajaran Bapak Ibu guru semua juga menjadi sebuah tantangan ya, bagaimana siswa termotivasi dan mereka itu kesadaran dirinya muncul untuk membaca dan belajar secara mandiri dengan pengawasan guru ataupun tanpa pengawasan guru, misalnya di rumah seperti itu. Dan juga bagaimana mereka bisa memanfaatkan internet itu secara sehat, karena kita tidak bisa tutup mata juga kalau zaman sekarang ini mereka sudah sangat berdampingan dengan media sosial, dengan dunia maya dan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa dalam pelajaran di kelas-kelas kita ini, apa yang sudah mereka hadapi sehari-hari dunia maya tadi bisa kita tarik ke kelas dan kita buat itu menjadi sesuatu yang ada values-nya. Kira-kira. Nah, berarti harapannya, mungkin harapan kita semua ya sebagai guru itu bagaimana sih kegiatan pembelajaran itu tuh dampak positifnya tuh ada. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban dan bukan hanya mereka mendapatkan pengetahuan saja, tapi bagaimana mereka juga setelah itu memiliki minat baca, memiliki literasi yang bagus, dan juga melatih mereka untuk memanfaatkan internet itu bukan hanya untuk scrolling medsos, TikTok atau apa yang kadang-kadang mungkin mereka belum bisa memilah mana yang ada manfaatnya. Kemudian juga mereka bisa mencari informasi yang akan terkait masa depan mereka. Kemudian juga hal tersebut bisa memunculkan sifat untuk memiliki tantangan berinovasi, seperti itu. Nah, solusi yang sudah saya lakukan dan mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu guru semua. Di sini saya menggunakan judul Fun Chem Project karena chemistry, pelajaran kimia, mungkin Bapak Ibu bisa meramunya menjadi judul yang lain, memodifikasinya ya. Tapi untuk kegiatan detailnya mungkin bisa diadaptasi dengan sangat mudah ya. Nah, jadi sebelum kita memberikan penugasan kepada siswa, alangkah lebih baiknya kita sudah membuat planningnya dengan cukup matang, dalam arti kita membagikan kepada siswa
detail kegiatannya seperti apa. Ini detail secara umum saja, tapi untuk pelaksanaannya nanti kita akan memberikan pancingan kepada siswa bagaimana mereka bisa bersuara, bagaimana mereka bisa berpendapat, bagaimana mereka bisa berkreasi, mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Ini hanya pancingan saja. Bagaimana kita membuat judul kegiatan itu yang cukup menyenangkan dan memunculkan afirmasi positif. Jadi ada fun-nya. Saya sengaja membuat fun camp project. Bagaimana kimia itu bisa menjadi sangat menyenangkan. Nah, di dalam praktik ini Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet. Padlet itu adalah aplikasi yang mungkin sudah sebagian besar Bapak Ibu juga tahu ya, ketika kita ikut pelatihan, workshop, mungkin kita juga pakai ini. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan anak-anak. Tidak hanya di dunia maya, bisa di sekolah, bisa juga di luar sekolah. Jadi mereka bisa mengirimkan teks, foto, link, tautan, atau apapun itu di dinding-dinding atau di wall yang sudah kita siapkan. Nah, ini disebutnya di Padlet itu wall atau dinding dan dapat digunakan sebagai papan buletin pribadi. Nah, jadi di sini kita siapkan dulu nih, sebagai guru kita siapkan dulu rumah-rumahnya supaya mereka tahu nanti ketika mereka masuk ke dalam Padlet, mereka sudah punya rumahnya masing-masing, yaitu grup 1 di sebelah kiri, kemudian selanjutnya grup 2 dan seterusnya sampai grup 8. Nah, di sini mereka akan mengekspresikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka buat, kemudian mereka melaporkan apa yang sudah mereka lakukan di grup masing-masing, dan semua semua siswa bisa melihat hasil kelompok temannya. Nah, ini untuk memotivasi mereka untuk memacu, wah kelompok 1 keren nih, wah kita harus bisa buat yang jauh lebih keren dari apa yang mereka buat. Kira-kira seperti itu. Jadi kesepakatan di awal kita sebutkan bahwa wall ini khusus untuk kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di dalam wall ini juga kita bisa memberikan khusus update informasi dari guru supaya ketika anak-anak ada di luar jam pelajaran, mereka juga bisa melihat nih, hari ini ada update apa ya dari guru kita nih. Nah, jadi ada jadwal kapan nih, apa yang harus kita siapkan dan sebagainya. Nah, di sini yang saya buat adalah saya membuat wall informasi guru. Ini isinya adalah timeline kegiatan, jadwal-jadwal kapan mereka harus mengumpulkan produknya, kapan mereka harus melaporkan, kemudian ada juga rubrik penilaian, jadi mereka tahu yang akan dinilai itu apa. Jadi bukan hanya melakukan tugas, mereka dari awal sudah punya target, yang akan dinilai adalah bagian A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kita harus siapkan nih sesuai dengan rubrik yang diberikan guru. Jadi apa yang harus kita siapkan supaya hasilnya maksimal. Kemudian juga ada link refleksi Google Form. Nah, jadi setelah kegiatan selesai, anak-anak akan mengisi link refleksi melalui link Google Form. Jadi bisa diisi kapan saja dan dimana saja, tidak harus ketika mereka ada di sekolah. Oke, di kegiatan ini terbagi jadi 3 sesi ya Bapak Ibu guru semua ya. Jadi di sesi pertama ya seperti biasa kita buka dengan doa, kita buat afirmasi positif, kemudian kita motivasi siswa kenapa sih proyek ini kita lakukan, dan juga di sini kita membentuk kelompok. Selain itu juga di sisa waktu yang ada mereka akan membuat project plan. Jadi mereka proyeknya mau nanti seperti apa ya desainnya, nanti tugas masing-masing kelompok tuh apa ya, tugas masing-masing anggota kelompok. Nah, mereka membuat project lainnya ini di sesi 1 atau di pertemuan pertama. Selain itu nanti tadi ya seperti saya katakan akan ada pembagian tugas kelompok ya. Nah, di dalam project ini setiap kelompok yang saya tugaskan ada kelompok 1 sampai 4, konsepnya di tentang eksperimen sederhana atau Camp for Dummies, di mana mereka akan membuat konsep itu sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh kawan-kawannya yang akan datang berkunjung ke pos kelompok mereka nantinya. Kemudian di kelompok 5 sampai 8 mereka fokus pada penelusuran informasi mengenai pemanfaatan sifat kualitatif di dalam bidang industri seperti
seperti itu. Jadi mereka tahu belajar kimia itu tuh dipakai buat apa sih? Oh, di bidang gizi itu terpakai ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di akhir mereka juga akan membuat desain. Kita nanti project reportnya kayak apa ya, kita boleh bebas, kita bebaskan mereka mau magazine, scrapbook, video, atau bikin vlog, artikel, poster, dan sebagainya. Dan ini memanfaatkan diferensiasi produk kebetulan. Nah, di dalam pertemuan sesi 1 ini, mereka harus melaporkan, ada tagihan Bapak Ibu Guru ya, jadi mereka melaporkan project plan mereka di link Padlet yang kita kasih. Nah, link Padlet ini bisa kita buat barcode-nya ya, kita bisa tempel di board pengumuman kelas atau ditempel di papan tulis, terserah Bapak Ibu enaknya seperti apa. Nah, mereka akan membuat project plan-nya itu sesuai dengan kebutuhan dan skill yang mereka punya. Mereka boleh bikin Google Sheet kalau memang sudah punya Google Sheet, atau pakai Google Docs, atau video pendek dari apa yang mereka sudah persiapkan di awal, atau foto saja, atau tulisan, atau skema dalam bentuk skema project plan-nya. Dan ini akan mereka pakai link ini untuk melaporkan progres di hari berikutnya ketika mereka melanjutkan project ini di luar pelajaran sekolah. Dan ini sudah terukur ya Bapak Ibu Guru ya, jadi kita membuat project ini sudah terukur nih, kira-kira butuh 2 minggu kah, 1 minggu, kira-kira seperti itu. Tapi harapannya project ini tidak memakan waktu banyak dan kita sudah mengukur sesuai dengan kemampuan siswa kita. Lanjut di sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan melakukan finalisasi, jadi persiapan akhir sebelum pameran karya dalam bentuk gallery walk. Nah, selain itu kita akan mengkonfirmasi progres anak-anak seperti apa, karena di sini bertemu langsung, bukan di dunia maya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan di rumah kita juga sudah cek ya progres dari masing-masing kelompok tadi. Kemudian kita konfirmasi nih, dari yang mereka laporkan di Padlet kemarin itu sesuai nggak faktanya, mereka bisa jelaskan nggak secara langsung ketika kita bertemu. Nah, kemudian juga kita memberikan umpan balik, afirmasi positif, dan di situ juga di Padlet kita bisa kasih nilai progres hari ini, kita kasih nilai misalnya 85, kita kasih juga feedback, kata-kata motivasi, atau juga hal yang harus mereka tambahkan. Nah, itu kita sangat bisa berkolaborasi walaupun tanpa bertatap muka, seperti itu. Nah, di sini sesi kedua kita untuk memastikan bahwa apa yang mereka laporkan di Padlet itu memang sudah ada bukti dan akan berjalan bertambah gitu progresnya. Bagaimana mereka akan siap di proses di sesi ketiga nanti. Di sesi 3 mereka akan melakukan tadi itu ya, presentasi hasil dari apa yang sudah mereka siapkan dari sesi 1, sesi 2 di sekolah dan di luar sekolah, ketika mereka juga melakukan kerja kelompok di luar jam pelajaran, dan mereka menyajikannya dalam gallery walk dan terbagi jadi 2 pertemuan. Jadi sesi 3 ini kalau tidak cukup waktunya, menurut Bapak Ibu kelompoknya terlalu besar, banyak ya, kita bisa buat menjadi sesi terakhir ini menjadi 2 kali pertemuan, atau bisa juga 1 kali. Gallery walk itu tadi sudah seperti di awal saya jelaskan ya, mereka akan aktif ya sebagai pusat pembelajaran. Mereka akan memamerkan hasil karyanya, memberikan ide-idenya, menjelaskan, menjawab pertanyaan, dan mereka akan belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan mereka juga akan belajar bagaimana caranya menghargai hasil karya orang lain ketika mereka mengapresiasi di kelompok-kelompok yang akan mereka datangi nanti. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, sebagian dari produk hasil belajar yang siswa saya hasilkan, dan ini sangat menarik dan di luar ekspektasi beberapa. Ini contohnya adalah siswa ternyata sangat mahir ketika mereka menjelaskan dan mengsimulasi reaksi osmosis, melakukan eksperimen langsung di depan teman-temannya. Kemudian ada juga yang membuat alat, membuat es putar, bagaimana mereka akhirnya melakukan mengambil barang-barang bekas apa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat alat supaya memutar alat untuk membuat es tadi tidak pakai tangan yang lama kita secara manual. Jadi mereka membuat alatnya ini luar biasa, di luar ekspektasi saya. Dan juga ada yang menjelaskan tentang mesin dialisis, bagaimana proses cuci darah sih, ada
karena mereka menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan, hanya menjelaskan konsep dasarnya saja. Kemudian juga ada siswa yang sangat antusias membuat gambaran display kereta uap dan menjelaskan detail proses jalannya, bagaimana kereta uap itu berjalan dan apa hubungannya dengan sifat koligatif. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat menarik dan banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan ketika teman-temannya datang ke pos mereka masing-masing. Dan selain ini ada yang membuat video, ada yang membuat film pendek dan sebagainya. Jadi sangat beragam. Nah, silakan disimak di slide selanjutnya ya. So without any further ado, let's do it. Teh atau minuman apapun itu akan terasa manis karena kita menambahkan gula di dalamnya. Nah, gula itu sendiri ternyata merupakan hasil dari proses panjang tanaman, umumnya tebu, yang dibantu dengan proses pemanasan. Nah, selain dengan cara penebangan seperti yang sebelumnya, di era sekarang ini telah tercipta satu alat modern. Cairan merah yang sudah terpisah dari bakasa nantinya akan diambil sampelnya untuk pada tabung dialisisnya. Jadi sesuai sumber yang saya dapat, pada tabung dialisis ini ada 2 ruang. Bisa dilihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah bagian darah, sedangkan ini adalah bagian cairan. Ini berapa lama Kak? Kurang lebih plus minus ya, 10 menitan. Konsentrasi rendah atau murni menuju larutan berkonsentrasi lebih tinggi. Ini ya ada gambarnya ya. Kemudian membran pelewis membran. Batu bara. Oh beda, saya tahu. Batu bara dibakar, harusnya ada air. Airnya panas, uapnya keluar gitu. Itu sini ada, ya uapnya dari ke pipa. Karena masuknya uap di pertamanya. Ini dia ketutup nih, di sana nggak gerak, masih di sini lah. Nah ini buka dikit, uapnya masuk, dorong piston ke depan. Terus ini ditutup, terus yang Lembek, teksturnya juga lembut. Nah itu terjadi karena ketika dia di lautan garam, dia tuh air yang ada di wortelnya pindah. Namanya plasmolisis. Jadi air yang ada di wortel dia pindah ke larutan yang pekat. Nah ini laporan, mereka harus membuat laporannya setelah mereka melakukan proses pameran tadi. Mereka akan melaporkan hasilnya di Padlet juga. Jadi mereka akan membuat laporan, kemudian mereka mengirimkan link-link video. Misalnya ada yang menaruh di YouTube, ada yang menaruh di Instagram, ada yang menaruh di Google Sites, di blog pribadi mereka. Jadi ini benar-benar membuat kegiatannya, produknya sangat diferensiasi sekali karena mereka ternyata mahir. Akhirnya mereka jadi mahir digital, mereka mencari tahu gimana caranya membuat ini dan itu, mencari informasi, jurnal ilmiah, dan mereka munculkan semua itu di laporan hasil juga. Seperti itu dari itu. Nah, menutup video ini adalah refleksi, hasil dari refleksi Google Form yang saya minta mereka isi. Nanti Bapak Ibu guru bisa pakai metode mungkin pakai kertas kecil, mereka menuliskan refleksi di situ, atau juga menggunakan link Google Form ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru ya. Tapi kalau bisa kita manfaatkan teknologi yang ada supaya anak-anak juga terbiasa melakukan itu. Dan ini beberapa hasil refleksi. Oke, di penutup video ini semoga apa yang direfleksikan oleh siswa-siswa tadi itu akan bisa membawa manfaat, benar-benar membawa manfaat untuk kedepannya. Jadi dan metode ini, cara ini, strategi ini bisa Bapak Ibu guru terapkan di kelas-kelas Bapak Ibu semua, dan kita berusaha untuk membuat anak-anak kita ini tidak tertinggal dengan zaman yang sekarang gitu. Maksudnya adalah mereka jangan sampai terpedaya oleh teknologi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi itu untuk menggali potensi-potensi yang mereka punya. Nah, itu saja, saya tutup video ini dengan
Ucapan terima kasih dan salam merdeka belajar.